Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jam persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Hendak melempar kita, menggerus kita menjadi butiran-butiran massa yang kelam. Jiwa-jiwa yang gelap, jiwa-jiwa yang gelap. Mereka selalu saja gagal membedakan antara gemerlap cahaya impian yang tak lebih dari fosfor dimatikan, yang menguap dari bangkai orang-orang mati, atau yang sengaja dimatikan. Demi impian yang penuh tipu daya, kita dianggap orang-orang mati itu. Padahal kita tidak pernah mati. Hanya tubuh kita saja yang hancur. Tapi ruh kita tetap saja hidup. Bahkan berkasa. Kehormatan tidak ada dalam rencana-rencana, di piagam-piagam, bahkan di monumen-monumen. Kehormatan ada dalam diri, dalam harga diri yang harus terus ditegakkan. Jadi topan besar akan kuberi upah air tape. Rontokkanlah seluruh permintaan. Rontokkanlah seluruh permintaan. Penggusuran itu. Tolong hentikan penggusuran itu. Penggusuran itu. Itu. Tolong hentikan penggusuran itu. Cita-cita reformasi, tapi malah hobi kolusi dan korupsi. Sudah di bulan purnama, ribuan cincin fajar kita mengorek jagat dunia.
Rasanya baru kemarin kita meninggalkan jasa kita, Bung Wibakso. Sejak pasukan Belanda yang bengis dan licik itu memberondongi kita. Sejak peluru-peluru mereka membusuk di jantung kita. Rasanya kita tak bergerak kemana-mana. Lihat, mereka memberikan kita sesaji, bunga-bunga, dupa, kemenyan, dan ada juga yang memberikan kita rokok. Kurang ajar, brengsek. Kita dianggap goib, malah ada yang minta nomor segala. Ini apa-apaan Wibakso? Tenanglah, Bung Durmo. Tak ada jeleknya membuat hati mereka gembira. Anggap saja ini sekedar intermezzo. Intermezzo ya intermezzo. Tapi kalau pahlawan disuruh ngurusi togel, ini sudah kebangetan. Hidup mereka gelap. Mereka putus asa. Mereka hanya bisa mengadu kepada kita. Karena yang hidup tak pernah mengurusi nasib mereka. Mereka yang hidup justru sibuk untuk memompa ambisi, untuk membangun tahta masing-masing, tapi tidak mengayomi. Kamu, iya kamu, sudah, kamu punya permintaan apa? Saya dagangan saya laris yuk. Oh, kamu ini jualan? Jualan apa? Saya jualan anu ini kurang laku. Gitu yuk. Ya, terserah bagaimana caranya sebelah. Asalkan dagangan saya bisa laku. Dagangan saya bisa laris. Ya, saya permisi. Jadi begini yuk, you sudah pernah dengar berita tentang kasus korupsi yang sedang geger di media. Dan saya juga ikut terlibat di dalamnya. Lantas hubungannya dengan diriku itu apa? Bukan begitu ya. Terus terang, ini kasus saya. Karena itu, saya minta selamat, lolos dari pemeriksaan. Walah, punya pasien 2 saja rasanya berat. Sudah, kamu cari dukun lain saja. Begini yuk, sebentar. Saya ini ada sesuatu buat you. Sesuatu. Ya. Ini cek. Terserah, you sudah mengisi angka berapa saja. Yang penting, saya selamat. Terima kasih. Jabatan saya sebagai pramu nikmat senior dan juga sebagai mami senior, tak perlu lagi saben hari saya mangkal di sini. Saya bisa beli rumah, beli mobil, saya juga bisa beli kulkas untuk ngompres jas, dan juga saya bisa kawin dengan kalau pacar saya. Nanti dulu. Copet, kamu copet? Di belakang. Tunggu. Apa? Ini simpan. Gimana copet itu? Ini kalian sedang mencari apa tah? Dari mana dia? Cari dia. Kalian ini sedang mencari apa? Kami mencari copet. Dia tadi menuju ke sini. Pasti kau kan yang sembunyikan copet itu. Wah, sudah. Ngaku saja. Kalau tidak, ngaku saja sampean. Kalau enggak, sampean bisa kena pasal.
yang jelas, bukan pasal seduo. Ah, jadi petugas lu harus ram. Siap. Hah? Sudah, ngaku saja. Kau mau kucabuti bulu matamu itu satu persatu, atau ku gambar alismu itu jadi gunung. Gebuk aja. Iya, tadi copet itu lari ke sana. Ke sana ya, ke sana. Sana komandan. Tunggu apa lagi? Kejar dia. Siap. Alisku. Kalur, sudah aman. Kamu ini ada saja. Yang namanya copet, yuyuh. Tapi nasibmu ini benar-benar mujur ya. Mujur? Mujur apa? Itu copetanmu banyak sekali. Ada dolarnya juga. Jelas, copet profesional. Mosok yang profesional cuma koruptor tok? Alah, gayamu lur. Kita kan orang terkenal, punya kemampuan soal colong-mencolong. Jadi, yang seperti ini sudah tradisi. Tunggu dulu. Jangan kamu kira saya ini nggak ambil andil atas kesuksesan saya kamu itu mencopet. Tadi, kalau bukan saya yang menyelamatkan kamu itu ya sudah dikebuki petugas. Loh, kamu tadi barusan dapat cek toh? Di mana ceknya kamu sembunyikan? Cairkan sana. Dan jangan lupa, ajak polisi untuk mengawal sekaligus meringkus kamu. Enggak ada, cek itu sudah saya buang. Beneran? Iya, sudah saya buang. Yang bener. Kamu ini curigaan amat. Ngapa toh mintip-mintip seperti itu? Katanya dibuang, ternyata diselempitkan di gudang. Maksud saya itu diamankan balik gudang gitu loh. Kalau menurut saya, lebih baik cek itu kamu buang saja. Cari makan itu yang halal. Uang haram itu tidak akan jadi daging. Jadi, ini milik saya saja. Ini punya saya. Ini punya saya. Ngapa tuh? Orang saya yang dapat. Ini apa lagi? Siapa tuh itu? Aduh, Mas Karem. Ini. Jika aja yang tungguin Mas. Sini kamu duduk. Beli pulsa di warung Bu Elsa. Selasa buat kamu yang selalu ada di pikiranku sepanjang masa. Mas Karem ini bisa aja. Ajeng tenang. Kalau berjackpot, Ajeng akan dibelikan RSS. Apa tuh Mas? Rumah sedikit semen. Aduh, Mas Karem ini sudah mengomprak-abrik hati saya. Kapal kerok taline kenceng. Mata ngantuk, atine metenteng. Hati sobo toh Mas yang meteteng. Oh ya jelas hati saya. Kalian pikir kalian ini Adam dan Hawa yang sedang bermesraan di Taman Eden. Enak saja mengumbar kata-kata mutiara, puisi. Bikin kami muak saja tahu. Mas ini cemburu ya? Cemburu aja bilang. Oh ya jelas saya cemburu. Wah kamu berselingkuh dengan dia. Kamu ini orang kere, kok ngerti selingkuh? Ngomong kamu berdua ini, gak ada ikatan apa-apa, ngomong kesetiaannya apa lagi berdua nih. Kamu kok sewot amat? Ya terserah saya dong. Mau cemburu kek, mau marah kek. Lagian cemburu itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa copet. Dan kamu jangan coba-coba merebut acung dari saya ya. Bukan bisa-bisanya kamu merebut acung dari saya. Iya. Bukan saya. Iya. Soalnya gak ngerti lagi. Pengumuman bahwasanya monumen pahlawan ini akan segera dipugar. Sekali lagi, bahwasanya monumen pahlawan ini akan segera dipugar.
Pengumuman selesai. Dulu, ketika jasad kita masih terbujur di sini, rasanya tempat ini begitu sunyi. Tapi sekarang, lihatlah. Gedung-gedung megah menghimpit kita. Cahaya lampu berpindah di mana-mana. Negeri ini benar-benar megah. Tapi di balik itu, lihat di sana. Deretan gubuk-gubuk reot dan orang-orang makan pakai anjing. Aku menjadi mual. Bangkai anjing mereka makan dengan begitu lahap. Tapi itu biasa Wibakso. Dalam negeri yang gemerlap tetap dipelihara kemiskinan untuk dijadikan ilham bagi kemajuan. Dan lihatlah di sana. Gedung-gedung pedagang ini, mereka berpesta dan berdansa di atas penderitaan orang lain. Ya ampun, mereka melakukan korupsi, nepotisme, pelecehan seksual, atau bahkan mereka ada juga yang melakukan LGBT. Aku merasa muak dengan negeri ini. Aku jadi menyesal. Kenapa dulu aku ikut memerdekakan negeri ini? Aku jadi tidak lagi pede untuk jadi pahlawan. Ternyata kita di sini tak sekedar memedi sawah, tak sekedar menjadi orang sawah. Semestinya kan mereka bisa hormat dan patuh kepada kita. Jangan tergesa menyimpulkan dulu, rekan Durmo. Aku rasa mereka tetap hormat kepada kita. Buktinya kita dibangunkan monumen yang begitu megah. Megah. Apanya yang megah? Lawang kita diletakkan jepit koyong ini. Mosok pahlawan diselempitkan. Kamu terlalu sentimental rekan Cemplo. Justru kita ditaruh di sini di antara gedung-gedung mewah itu agar kita bisa menyaksikan kesuksesan anak cucu kita. Tapi di balik kesuksesan yang kamu banggakan itu, mereka menyembunyikan banyak sekali kegagalan, Ratri. Tapi bagaimanapun, dan kalau ada setitik borok di sekujur tubuh yang utuh, itu hal yang wajar, Sidik. Tapi bagaimana dengan setitik borokku ini? Hanyalah tanda kanker besar yang menggerogoti sekujur tubuhku. Bagaimana, hayo? Bagaimana? Aku sendiri mencium bau busuk itu rekan Durmo. Dan saking menyengatnya hingga aku pun bangkit. Ternyata jiwa bangsaku yang sakit. Sejarah telah menjadi gembong paling aman untuk menyimpan rahasia kita. Bahkan kitalah sejarah itu sendiri. Kalian dengar tadi? Monumen ini akan segera dibuka. Nama kita akan semakin menjulang. Generasi demi generasi bangsa kita akan semakin mengenal kita. Karena itu, mereka membuatkan kita patung yang begitu sempurna, begitu cantik. Padahal sesungguhnya wajahku ini biasa-biasa saja sih. Tapi manis, meskipun ku akui, ya ada jerawatnya. Tapi kalau mau jujur-jujuran, sebetulnya Cemplo ini tidak layak jadi pahlawan. Loh, kok lantas mudah-mudah kepahlawananku? Kalian kira pahlawan itu hanya manggul senjata dan dar-der-dor kepek-kepek yang mau nyerempet kaki, tapi kena pula itu? Iya. Dan tanpa malu menyematkan gelar jenderal di lidah itu. Kalian pikir hanya laki-laki yang berhak menjadi pahlawan, sementara kami, kaum perempuan, hanya berhak menunggu laki-laki pulang dan rela dilucuti hingga telanjang. Anarkis campur sadis. Dulu semasa hidup disepelekan,
sekarang sudah mati pun diremehkan. Kalian ini benar-benar tidak adil. Apa hanya karena aku perempuan lantas disepelekan? Kalian ini benar-benar tidak sensitif gender. Tak ada yang meremehkan kamu, Cempluk. Bahkan kami di sini sangat bangga atas perjuanganmu. Bangga-bangga apa? Lubang patungku saja diletakkan di belakang kalian. Sudah jadi patung pun perempuan tetap diperlakukan tidak adil. Aku juga tidak minta dianggap jadi pahlawan, meski juga tidak menolak. Dari segi nama saja, aku ini memang tidak pantas jadi pahlawan. Biasanya nama pahlawan perempuan itu bagus dan gagah, seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, atau Nyai Ageng Serang. Lah, kok ini Cempluk? Aku sendiri malu. Tapi ya, apa boleh buat? Biarlah fitnah kepahlawanan ini kuterima dengan sukacita. Wajar jika kalian terus gelisah. Itu karena kalian terlalu banyak menuntut. Untuk apa kita terlalu banyak menuntut? Toh kita sudah tak dapat lagi menikmati apa-apa. Dan satu-satunya kenikmatan hanyalah rasa hormat anak cucu pada kita. Itulah anugerah terindah serupa surga. Impian terindah dari segala impian. Karena itu, rencana pemugaran monumen dan pengajuan peningkatan status menjadi pahlawan nasional itu mesti kita rayakan bersama. Pengumuman. Rencana pemugaran monumen pahlawan kemerdekaan kami nilai mubazir. Karena itu, dengan menjunjung tinggi azas kemanfaatan dan pertumbuhan ekonomi, maka rencana itu dibatalkan. Pengumuman selesai. Saya kira sayang sekali jika monumen terindah yang seperti ini hanya mencari sarjana. Saya bisa menjamin 99,99% seluruh warga pasti setuju dengan rencana kita. Bukan monumen begini. Bukankah itu sendiri sudah ingin ganti mobil? Kalau soal cipratan proyek, Anda yang sangat tidak tapas dalam menangani anggaran. Tentu, tapi puji Tuhan, ternyata saya ini masih punya ketebalan iman. Meskipun idemu soal ganti mobil itu cukup menarik juga. Tebal tipisnya iman seseorang bukan menjadi faktor yang menentukan untuk memiliki satu atau dua mobil mewah. Jadi, menurut saya yang terpenting itu mobil mewah dulu, baru iman. Tapi, jelek-jelek begini, aku ini birokrat pejuang dan pejuang birokrat. Jadi dalam soal pamrih, aku ini agak kurang sensitif. Seperti soal pemugaran monumen ini. Rencana itu benar-benar murni demi menjunjung tinggi dan mengharumkan nama pahlawan. Perkara ada cipratan proyek, itu efek. Justru efeknya itu yang kita berbesar, Bu. Ini bisa saya duga, sebab proyek ini akan mendongkrak citra kota kita, baik secara kultural maupun secara finansial. Nama kota kita akan melembung dan kas pendapatan kita pun akan menggembung. Ini yang namanya sekali kayu dan 3 proyek di rezeki. Bisa aja. Kota ini akan menjadi kota metropolitan paling gemerlap, kota impian dari segala impian. Pokoknya fantastis. Saya kira Ibu terlalu berlebihan. Kota ini terlalu kecil untuk menjadi metropolitan. Tidak usah merendah. Kamu lihat Singapura. Negara itu hanya sebagian pulau kecil yang mungkin luasnya sama dengan kota ini. Tapi lihatlah, Singapura telah menjadi kota bisnis paling menyilau di Asia. Kuncinya sederhana, terbuka bagi penanam modal asing. Tapi lahan kami ini sempit, Bu.
tidak dalam bentuk rupiah, melainkan kripto. Ya, kripto. Tawaran yang menarik juga. Tapi ya, itu tadi Bu, untuk membangun mall mewah di sini itu sulit. Nah, saya punya penawaran yang menarik. Bagaimana kalau 70-30? Hmm. 65-35. 60-40 gimana? Sudah, oke. Deal. Kalian dengar itu? Kalian mendengarnya? Mereka benar-benar akan memugarkan monumen ini demi kepentingan bisnis mereka. Betul. Kita harus segera mencari tempat dengan peta pusaka aku ini. Balik. Bagaimana kalau sebelah sini? Di sebelah sini. Tapi di situ padat, nanti mengeluh. Nah, ya, di sebelah Akbar. Tunggu, di sebelah sini. Gak nyaman ini dah. Kalau mau nyaman, ya di hotel. Wah, cerewet kalian. Sudah, bagaimana kalau... Nah, ya, di sini. Di taman kota ini lumayan juga. Pemugaran monumen ini baru rencana. Lah kamu sibuk malah mau ngapling tempat. Balik ke peta pusaka aku ini, balik. Bukan begitu. Ini tuh bukan lagi hal sepele. Tapi emangnya yang punya kota ini kamu? Ya bukan. Tapi jika monumen ini dibugar atau dibongkar, itu sama saja. Kita juga tergusur. Ya terus bagaimana sikap kita? Itu yang sedang kau pikirkan. Mikir meneh, pengangguran gak cuma mikir. Keburu diseluduk bulldozer kamu. Kita perlu menemukan cara-cara untuk menghadapi penggusuran ini. Itu lebih relevan dan urgen. Kita kumpulkan seluruh gelandangan yang ada di kota ini untuk demo. Karena saya sangat-sangat yakin gelandangan-gelandangan semacam kita ini sangat-sangat laris untuk dijual. Itu yang sedang kau pikirkan. Mikir meneh. Itulah bedanya aku ini dengan kalian. Aku berpikir dulu sebelum bertindak. Sedangkan kalian kan bertindak tanpa pikiran. Ya level kita emang beda. Stop. Rakyatku sekalian, dengarkan aku mau berpidato. Kamu jangan sana ngebaca, Lur. Bangun nanti kamu. Dul. Mabuk ya mabuk, Dul. Tapi yang rukun. Jadi, boleh kita mabuk. Asal rukun. Udah, slow aja. Everything is alright. Enggak ada. Saya cuma mau menyampaikan berita kok soal Kelamaan. Monumen ini akan segera dibongkar dan kita juga akan ikut tergusur. Hah? Rumah mana yang mau dibongkar? Monumennya yang dibongkar. Nanti dikasih bubur. Goblok. Pokoknya kita harus demo. Oh, demo ya, ayo. Giliran demo kok, kamu cepet. Mabuk, boleh mabuk. Tapi kami masih waras kalau saudara kami tertindas. Ya sudah kalau begitu, mari. Ayo. Menyusun rencana untuk demo. Ayo ke sana dia, ke sana. Dasar rakus! Kalian tidak membunuh kami untuk yang kedua kalinya. Dasar tawa! Batu saja kalian makan. Kenapa kalian tidak bisa sedikit berbagi dan mengizinkan kami bersemayam di sini? Durbo! Kenapa nyalimu mendadak ciut? Tidak sepantasnya seorang pahlawan itu mengemis. Kita tetap bertahan. Kita tetap bertahan. Bertahan. Lebih baik mati di sini daripada seumur hidup dikutuk jadi kecoa. Bertahan. Jadi tikus jelurut. Bertahan. Kita tetap bertahan. Bertahan. Kita harus mempertahankan liang kita. Kita tak bisa dikalahkan. Aku pikir kita juga punya hak hidup.
Kita mesti mempertahankan. Dasar busuk! Kalian hanya bisa merampas, tidak pernah memberi. Kalian hanya bisa merampas dan mengambil. Lihat, mereka yang gelandangan saja tetap berpihak pada kita. Kita mestinya malu. Ayo kita lawan mereka. Lawan! Kalian benar-benar brengsek. Kenapa? Kenapa kalian diam? Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa? Kita telah dibunuh untuk yang kedua kalinya. 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 Ternyata bagi kalian, kami hanyalah onggokan kenangan yang buram. Kenangan buram yang harus dibakar agar kalian bisa tidur tentram di atas keculasan. Kenapa kalian tidak mau meninggalkan kami tetap di sini? Kenapa? Bisakah kalian membangun tanpa menghancurkan? Bisakah? Kenapa kalian hanya bisa merusak dan menggertak? Kenapa? Apa telinga kalian tuli?